Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, walladzi hadana litariqihil qawim, wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tuwassiluna ila jinatin na'im, wa takunu sababan linadri liwajhihil karim. Wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiy raufur rahim. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqullah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Ihsan rahimakumullah. Pada kesempatan siang kali ini khatib berwasiat khususnya untuk pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita selalu berusaha untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk terbaik. Ia diciptakan dengan bentuk fisik yang indah, juga diberi perangkat lunak yang sempurna seperti akal pikiran, rasa, karsa. Manusia berbeda dari makhluk Allah yang lainnya. Malaikat diciptakan hanya memiliki akal tanpa diberi syahwat dan nafsu. Hewan dibekali syahwat sehingga hidupnya hanya mengikuti keinginan kebutuhan badaniah, makan, minum, dan segala keinginan yang bersifat jasmaniah. Sementara iblis atau setan diciptakan hanya dengan bekal nafsu sehingga sepanjang hidupnya selalu ingkar akan nikmat Allah. Manusia sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Tin ayat 4 diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagai makhluk ciptaan dalam bentuk terbaik, manusia dikaruniai 4 hal yang sebagai permata dirinya. 4 permata ini disebutkan Rasulullah SAW dalam hadisnya sebagaimana dikutip di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang dikenal dengan Imam Ghazali, yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'atun jauhar fi jismin bani adam yusalluha arba'atu asya'a ammal jawahiru fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalus sholih, yang artinya ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal. 4 permata tersebut adalah akal, agama, sifat malu, dan amal soleh. Sifat permata yang pertama yaitu akal. Akal adalah alat untuk memahami agama. Agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah pada manusia. Sifat malu, pengendali, dan amal soleh adalah buah dari akal memahami agama dengan mengendali berupa sifat malu tadi. Akal menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang hak dan mana yang batil, mana yang patut ataupun tidak, mana yang harus dikerjakan ataupun ditinggalkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nasha'ihul Ibad mendefinisikan akal sebagai berikut: jauharun ruhaniyun khalaqallahu ta'ala muta'allaqun bibadanil insani yu'rafu bil haqq wal batin. Permata ruhani ciptaan Allah yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui sesuatu yang hak dan batil. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Permata yang kedua yang dikarunakan Allah kepada manusia adalah agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, layak, dan pantas. Agama menjadi pedoman bagaimana manusia menjalani kehidupannya, bagaimana mengendalikan syahwat dan nafsunya. Akal sehat akan ketenangan lahir batin dan dapat melahirkan sifat pengendalian atau malu, serta membuahkan amal soleh. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia yang dapat membedakan kita dengan hewan ataupun setan. Oleh karena itu,
Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi malu menjadi dua. Yang pertama hayatun nafsiyun, dan yang kedua hayatun imaniyun. Hayatun nafsiyun adalah rasa malu yang diberikan Allah pada setiap manusia, seperti rasa malu memperlihatkan auratnya dan sejenisnya. Sifat ini tidak diberikan kepada hewan. Sementara hayaun imaniyun adalah ayyamna al-mu'min min fi'lil ma'asi khaufan min Allah, yaitu ketika seorang mukmin mampu mencegah dirinya untuk berbuat maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ini hanya diberikan pada orang mukmin yang mampu menggunakan akalnya untuk memahami perintah dan larangan. Karena itu wajar jika Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya dengan mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Malu untuk berbuat maksiat, malu meninggalkan perintah agama, malu tidak berbuat baik, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Permata yang terakhir yang dimiliki manusia adalah amal soleh, yakni perbuatan yang patut dan baik menurut kaidah agama. Amal soleh adalah buah dari kemampuan kita memahami agama, menjalankan perintah agama, serta kemampuan kita mengendalikan sikap dalam kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW dalam hadis di atas juga mengingatkan pada kita akan bahaya yang mengancam 4 permata manusia tersebut. Rasulullah mengatakan, fal ghadabu yusilul aqlu, wal hasadu yusilud dina, wat tama'u yusilul haya'a, wal ghunibatu yusilul amal soleh. Yang artinya, ghadab atau marah-marah dapat menghilangkan akal, iri atau dengki, hasud dapat menghilangkan agama, serakah, tomak dapat menghilangkan sifat malu, dan menggunjing atau ghibah dapat menghilangkan amal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita dapat mengoptimalkan permata yang ada dalam diri kita supaya kita menjadi insan pilihan dan masuk dalam kategori muttaqin, orang-orang yang memiliki ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikun barraufur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال إن الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدتنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.